Saat ini betapa banyak informasi yang menyesatkan untuk para guru, pelajar, dan orang tua. Itulah mengapa channel ini dibuat sebagai sumber informasi pendidikan yang terkini, terpercaya, dan pastinya mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar Bapak Ibu Guru, semoga senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini kami akan membahas tentang syarat-syarat pengajuan NUPTK serta seperti apa proses yang sebenarnya untuk bisa mendapatkan NUPTK mulai dari awal hingga terbit nomor NUPTK tersebut. Nah, info resmi tersebut bisa kita dapat dari aturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah pedoman resmi para guru maupun tenaga kependidikan untuk teknis bagaimana mendapatkan NUPTK. Jadi sekali lagi kita berpedoman pada petunjuk yang resmi. Kita langsung saja poin yang pertama, apa-apa syarat untuk mendapatkan NUPTK atau berkas-berkas apa yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan NUPTK. Itu kita langsung saja ke sini ke pasal 5 ya, pasal 5 ayat 5 ya. Di sini dijelaskan permohonan penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan melalui sistem aplikasi Verval Data Kemdikbud.go.id. Jadi untuk pengajuan NUPTK ini melalui link ini, vervaldata.kemdikbud.go.id. Nah, jadi nanti Bapak Ibu atau operator sekolah nanti akan membuka link ini, lalu login menggunakan akun Dapodik Sekolah untuk mengupload berkas-berkas. Yang pertama adalah KTP. Ya, jadi yang pertama sekali lagi adalah KTP. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan berkas-berkas. Yang pertama KTP, yang kedua ijazah dari perguruan tinggi dasar sampai pendidikan terakhir. Kalau guru misalnya S1 berarti harus siapkan ijazah S1, SD, SMP, SMA hingga S1. Kemudian yang ketiga, bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah D4 atau S1 bagi pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan formal. Jadi harus ada ijazah S1-nya atau D4-nya kalau kita berpedoman pada aturan ini. Kemudian yang selanjutnya, bagi yang berstatus CPNS atau PNS harus melampirkan yang pertama surat keputusan atau SK pengangkatan CPNS atau PNS, SKCP atau SKPN. Kemudian juga harus mengupload SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya, harus juga mengupload surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS. Misalnya, bagi guru kontrak daerah, itu harus ada surat SK dari Kepala Dinas, ya. Bukan dari SK dari sekolah, tapi SK dari Dinas Pendidikan atau SK daerah. Biasanya kalau guru kontrak daerah itu harus melampirkan SK Bupati, SK Bupati atau SK Wali Kota. Biasanya ada SK kolektif. Nah, itu yang di-upload. Tapi perlu diketahui sebaiknya harus yang legalisir. Nah, harus yang legalisir supaya ini menjadi pengikat atau penanda bahwasanya SK tersebut resmi. Selanjutnya, telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, bagi yang non-PNS harus paling sedikit mengabdi sudah 2 tahun. Nah, itu persyaratan-persyaratannya. Yang pertama sekali lagi KTP, kemudian ijazah SD sampai terakhir, kemudian S1, kemudian SKCP, kemudian SK penugasan dari dinas. Kemudian untuk guru atau tenaga pendidikan non PNS harus melampirkan SK Bupati, seperti itu.
Kemudian mengabdi 2 tahun paling sedikit untuk yang non-PNS. Bagi yang PNS itu bisa langsung mengupload SK CPNS-nya. Nah, itu adalah berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan NUPTK. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melengkapi berkas ini scan-nya diserahkan ke operator sekolah untuk diupload di sini nih, Perpal PTK data kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya kita menuju ke alurnya. Seperti apa alur penerbitan PNUPTK itu? Mekanisme pengelolaan NUPTK ini masih lampiran dari surat Juknis tadi, Juknis nomor 1 tahun 2018. Ini ada di bagian ini kami carikan. Nah, ini tahapan-tahapannya atau alurnya. Dari mulai nomor 1, menyiapkan dokumen persyaratan. Ini dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan. Setelah itu diupload dokumen persyaratan tadi di link yang kami sudah sebutkan tadi di Perpal PTK. Nah, ini dilakukan oleh satuan pendidikan, biasanya diwakili oleh operator sekolah. Karena untuk login ke Perpal PTK tadi itu menggunakan akun Dapodik sekolah. Selanjutnya, setelah sekolah mengupload, maka itu berkas itu akan secara online terkirim ke Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi. Kalau SMA SMK itu ke Provinsi, kalau SD SMP ke Kabupaten. Nah, di sana akan diverifikasi apakah memang data tersebut valid, berkasnya valid. Nah, dua kemungkinan. Kalau iya, maka dia akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau tidak, dia akan kembali ke sekolah untuk memperbaiki dokumen yang keliru tadi. Misalnya iya, berarti sudah diverifikasi dinas, maka berlanjut ke tahap selanjutnya. Ini secara online, jadi guru tinggal menunggu. Maka tahap selanjutnya itu akan menuju ke sistemnya LPMP. LPMP lah yang akan memverifikasi berkas yang dikirim dari dinas tadi. Nah, ini juga dua kemungkinan, bisa ditolak, bisa disetujui. Kalau disetujui, maka langsung lanjut ke penerbitan NUPTK yang dilakukan oleh PDS-PK. Ini di pusat posisinya. Nah, jadi kuncinya adalah di sini nih, unggah dokumen persyaratan. Pastikan persyaratan-persyaratan yang kami sebutkan tadi itu sudah terpenuhi dan tidak ada yang kurang. Supaya untuk langkah-langkah selanjutnya, alur-alur selanjutnya ini mulus seperti itu. Nah, demikianlah proses pengajuan serta syarat-syarat untuk mendapatkan NUPTK bagi guru dan tenaga pendidikan yang belum memiliki NUPTK. Karena NUPTK ini memang sangat penting untuk GTK, guru dan tenaga kependidikan. Oke, demikian info yang kami share. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.